Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang proses akuntansi. Kalau agak berisik mohon maaf karena backgroundnya ini lagi hujan juga. Oke, langsung aja. Di tahap awal dari proses akuntansi adalah transaksi, yaitu pengukuran dan pengidentifikasian data. Pengidentifikasian data ini yaitu memilah mana sih yang sudah menjadi transaksi dan mana yang belum. Jika dia masih tahap rencana atau keinginan membeli, itu belum bisa dikategorikan sebagai suatu transaksi hingga nanti sudah terjadi pembelian. Setelah bisa diidentifikasi mana yang sudah menjadi transaksi, maka transaksi tersebut dicatat. Di dalam akuntansi itu biasa kita sebut dengan jurnal, penjurnalan atau pencatatan. Nah, sebagai contoh misalkan dalam satu periode terjadi pembelian bensin, pembelian ATK seperti alat tulis, kantong, kertas, pulpen, bidek, dan lain-lain, dan semua itu menggunakan kas. Nah, dari sekian banyak transaksi tersebut, tahap selanjutnya adalah penggolongan, yaitu transaksi tersebut digolong-golongkan mana yang sejenis. Misalkan pembelian bensin digolongkan kepada biaya bensin, pembelian ATK digolongkan kepada biaya ATK, dan pengeluaran kas digolongkan kepada kas. Nah, penggolongan ini dibutuhkan tools yang disebut namanya akun atau perkiraan, yaitu yang tadi itu ya, biaya bensin adalah akun biaya bensin, biaya ATK adalah akun biaya ATK, dan akun kas adalah pengeluaran dan pemasukan kas. Nah, setelah digolongkan maka nanti bisa kita lihat rincian-rincian dari masing-masing akun tersebut. Saya ambil contoh nih, di bawah misalkan biaya bensin. Ternyata dalam satu periode biaya bensin tersebut ada beberapa kali transaksi, yaitu tanggal 1 September dan 17 September sebesar 50.000. Nah, biaya bensin ini yang terdiri seperti tadi saya jelaskan disebut akun. Kalau nanti di software akuntansi kalian bisa ketemu itu akun atau akun, dan biasanya nanti dikasih kode masing-masing gitu, yang dimana kode itu tidak ada yang sama satu sama lain. Nah, istilahnya namanya unik. Nah, rincian-rincian tersebut disebut dengan buku besar. Ketika Anda buka akun, terus kalian lihat ada rinciannya, itu disebut namanya buku besar. Nah, setelah digolong-golongkan, maka selanjutnya tahapnya adalah pengikhtisaran, yaitu melakukan ringkasan atau summary. Berapa sih totalnya biaya bensin, berapa sih totalnya biaya ATK, lalu berapa sih saldonya kas, yaitu dari penerimaan atau pemasukan dikurangi pengeluaran. Nah, itu di dunia akuntansi disebutnya neraca saldo. Nah, setelah jadi neraca saldonya, barulah tahap selanjutnya yaitu pelaporan. Dari yang neraca saldo itu dipilah lagi mana yang neraca, mana yang laba rugi, mana yang harus kas, dan perubahan modal. Nah, setelah bisa dipilah, dijadikan satu pelaporan, selanjutnya tahapnya adalah analisa dan interpretasi data. Dalam tahap ini yaitu tahap penganalisan laporan, karena laporan tidak akan juga menjadi arti kalau tidak ada analisa. Sebagai contoh nih, misalkan laba itu tidak terlalu berarti jika dia tidak bisa diperbandingkan, misalkan diperbandingkan dengan penjualan pada periode tersebut. Misalkan labanya 4 miliar, pendapatannya 1.000 miliar, berarti hanya sekitar labanya 4%. Nah, 4% itu apakah sudah bisa menjadi satu bisa dibilang pencapaian target atau belum? Itu biasanya itu yang dijadikan analisa sehingga bisa diambil keputusan selanjutnya. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.